bersama saya, Laili Sofia Safitri, mahasiswa dari PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Saya dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Oke, hari ini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan identitas manusia Indonesia. Untuk lebih lanjutnya, simak penjelasan saya berikut ini ya. Sebelum itu, mari kita mengenal mengenai bangsa kita, Indonesia. Sebuah bangsa dengan kekayaan budaya, tradisi, dan nilai yang begitu beragam. Namun, di balik keberagaman itu, terdapat satu identitas yang mengikat kita sebagai manusia Indonesia. Indonesia memiliki beragam suku dari berbagai daerah. Ada suku Dayak, suku Jawa, suku Tengger, suku Betawi, dan lain sebagainya. Kemanusiaan Indonesia mencakup nilai, jiwa, hasrat, martabat, sosialitas, rasionalitas, genuinitas, dialogitas, dan berbagai tradisi manusia-manusia Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi. Setidaknya ada 3 hal hakiki yang layak ditegaskan sebagai nilai kemanusiaan khas Indonesia, yakni 1. Nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, 2. Nilai Pancasila, dan ketiga, nilai religius. Untuk lebih lanjut, mari kita menjelaskan pemaparan yang berikutnya. Yang pertama, apa sih itu kebinekaan? Kebinekaan Tunggal Ikaan merupakan pencerminan keragaman budaya, bahasa, agama, dan tradisi yang merupakan warisan alamiah sejak sebelum terbentuknya sebuah negara. Budaya kita memiliki 3 wujud. Yang pertama, gagasan, pola tindakan, dan hasil karya. Keragaman ini menjadi karakter unik bangsa Indonesia yang terus dihidupi dan harus dimaknai. Budaya Indonesia memiliki beragam macam bentuk. Namun menurut Koencaraningrat, budaya dibagi menjadi 7, yaitu sistem budaya, organisasi sosial, bahasa, kesenian, religi, sistem teknologi, dan sistem ekonomi. Pemaparan yang kedua adalah nilai Pancasila. Sebagai manusia Pancasila, kita hidup dengan nilai-nilai yang merangkum jiwa bangsa, yaitu gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan pada perbedaan. Sila-sila Pancasila memuat imperatif etis untuk hidup bersatu, bertanggung jawab, bekerja sama, hidup adil, dan bermusyawarah untuk memenuhi kebutuhan setiap pribadi dan bersama dalam segala dimensinya. Pancasila bukan sekedar ideologi, tetapi identitas yang menjadi pedoman kita dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman. Kemudian yang ketiga adalah nilai religius. Religiusitas merupakan inti dan daya agama. Bisa diumpamakan kalau agama adalah bunga yang indah. Namun religiusitas merupakan sari bunga yang terletak di dalam jantung bunga itu sendiri. Secara geografis, Indonesia merupakan bagian dari Asia yang menjadi tempat lahir dan berkembangnya agama-agama besar dan etika. Salah satu karakter khas masyarakat Asia adalah kedalaman dan kekayaan religiusitas yang memberi pengaruh besar pada praktis kehidupan. Sikap religiusitas kosmik atau spiritualitas kosmik mestinya menjadi jiwa dalam mengembangkan visi kemanusiaan Indonesia. Visi ini mestinya menjadi dasar untuk menata bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan berbagai kebijakan publik. Karena manusia Indonesia mestinya mewujudkan dirinya sebagai pribadi-pribadi yang menghidupi nilai keragaman berjiwa Pancasila dan mewujudkan spiritualitas. Setelah mempelajari 3 aspek yaitu kebinekaan, Pancasila, dan religius, berikutnya adalah bagaimana cara mengimplementasikan identitas manusia Indonesia dalam sebuah pendidikan. Untuk lebih lanjutnya, simak penjelasan berikut ini.
Cara implementasi yang pertama yaitu dengan kurikulum berbasis budaya. Memasukkan materi budaya lokal ke dalam mata pelajaran seperti sejarah, seni, dan bahasa Indonesia. Misalnya menggunakan cerita rakyat, legenda, atau mitos sebagai bahan literasi. Selain itu, kegiatan seperti pementasan seni tradisional, pembuatan kerajinan khas daerah, atau eksplorasi makanan tradisional dapat dilakukan sebagai salah satu bentuk implementasi. Implementasi yang kedua adalah pendekatan pembelajaran berbasis CRT atau Cultural Responsive Teaching, adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan budaya, pengalaman, dan latar belakang siswa sebagai inti dari proses belajar mengajar. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, menghargai keberagaman, dan memaksimalkan potensi siswa dengan menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata mereka. Implementasi yang ketiga yaitu dengan penguatan karakter Pancasila. Mengintegrasikan sila-sila Pancasila dalam pembelajaran sehari-hari seperti memahami nilai gotong royong dalam pelajaran IPA atau IPS. Misalnya, membiasakan siswa untuk mempraktekkan nilai-nilai sikap seperti toleransi, kejujuran, dan keadilan di lingkungan sekolah. Selain itu, proyek profil pelajar Pancasila juga dapat menjadi salah satu bentuk penguatan karakter Pancasila. Baiklah, kita sekarang berada di kesimpulan. Kesimpulan dari pemaparan hari ini yaitu bahwa identitas manusia Indonesia adalah mosaik yang sangat indah, disatukan oleh nilai-nilai kemanusiaan, Pancasila, dan religiusitas. Dengan menghargai keragaman, menjaga harmoni, dan terus belajar, kita melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, mari terus bangga menjadi manusia Indonesia. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali kawan-kawan.